Kita buka tanya jawab. Bagaimana kalau kita diputuskan hubungan oleh saudara sendiri, Ustadz? Apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah hadis riwayat Muslim, Pak, riwayat Nasai, Abu Daud, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya punya karib kerabat, asiluhu wa qata'ani. Saya menyambung silaturahim, tapi dia malah memutuskan hubungan dengan saya. Wa sana'tu ilaihi ma'rufan. Saya berusaha berbuat baik, tapi dia malah berbuat buruk kepada saya. Apa yang harus aku lakukan, hai Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Dengarkan jawaban Rasulullah. "In kunta kama qulta," kalau memang benar yang kamu ucapkan tadi, "faka'annaka tusiffuhumul mal," seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya. "Wala yazalullahu 'alaika zahiran," dan Allah akan terus membela kamu selama kamu terus melakukan perbuatan tersebut. Jadi kalau saudara kita memutuskan, kita tetap sambung. Kalau saudara kita memutuskan, kita tetap sambung. Maka yang seperti ini kata Rasulullah, yang pertama seakan-akan kita menaburkan debu panas ke wajahnya. Yang kedua, Allah akan terus membela kita selama kita terus-menerus berbuat seperti itu. Memang berat, ya. Seorang laki-laki yang memakai celana di bawah mata kaki dikatakan sombong dalam sebuah hadis. Apa maksud sombong di sini, Pak Ustadz? Sombong di sini kata para ulama sengaja dilorotin di bawah mata kaki. Adapun kalau enggak sengaja itu tidak sombong. Dalilnya hadis Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Hai Rasulullah, kain saya ini suka melorot ke bawah melebihi mata kaki. Tapi aku berusaha untuk menjaganya supaya jangan melorot." Kata Rasulullah, "Hai Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong." Dari hadis ini Abu Bakar tidak sengaja. Setiap melorot dinaikin lagi, setiap melorot dinaikin lagi. Berarti yang dimaksud dengan sombong di sini adalah sengaja melorotkan, itu sombong. Kalau tidak sengaja tidak sombong. Makanya apa? Penafsiran ini yang hak benar. Kenapa? Karena dalam hadis-hadis lain Rasulullah tidak pernah bertanya dulu, "Kamu sombong apa enggak?" Contoh dalam hadis Ad-Darimi, Rasulullah SAW mengejar seorang laki-laki sampai Rasulullah kecapean ngos-ngosan gitu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Irfa' thawbak," angkat kainmu itu, angkat. Apa kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, inna fi rijli ahnaf," kaki saya ini cacat ya Rasulullah. "Wa inna rukbatai tastaq," saya kalau berjalan dengkul saya beradu. Apa ini? X ya. "Dan saya malu kalau saya terlihat cacat saya kepada manusia." Lihat, orang ini bukan karena sombong, Pak. Karena apa? Karena malu terlihat cacatnya. Apa kata Rasulullah? "Kullu khalqillah hasan." Setiap ciptaan Allah itu bagus. "Irfa' thawbak." Angkat kainmu. Tetap Rasulullah SAW tidak memberikan uzur. Rasulullah tidak berkata ke dia, "Kamu sombong enggak?" Enggak. Justru orang ini mengatakan tegas di situ, tujuan dia menutup itu sampai melebihi mata kaki, tujuannya apa? Menutupi aibnya, dia malu. Tapi apakah Rasulullah memberikan uzur? Tidak. Ini menunjukkan, Pak, bahwa makna sombong tersebut yang disebut dengan sombong dalam masalah isbal itu kalau sengaja dilorotkan di bawah mata kaki. Itu maknanya ya akhwat Islam. Maka dari itu, Pak, ya, memakai celana di atas mata kaki itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di lingkungan rumah saya ada TK, tapi diajarkan doa-doa yang tidak sesuai dengan sunnah. Terus saya di rumah saya ajarkan yang sunnah, jadinya anak saya bingung. Nah, ya pasti bingung lah, Pak. Harusnya ibu ngasih masukan ke TK tersebut. Kasih masukan doa-doa yang sesuai sunnah ini, yang sahih ini. Adapun yang ini tidak sahih, sampaikan saja.
tolong pakai yang sahih aja, jangan yang nggak sahih gitu. Ya. Bagaimana hukum mengikuti asuransi syariah? Asuransi, semua asuransi yang sifatnya itu adalah komersil, fatwa para ulama tentangnya adalah bahwa itu mengandung goror dan perjudian. Lebih baik ditinggalkan aja, Pak. Yang diperbolehkan asuransi yang bersifat tabarruk sosial. Ya, memang murni untuk membantu. Jika seseorang perempuan ingin merujuk kembali dengan mantan suaminya setelah masa iddahnya, bagaimana akad nikahnya? Ya seperti biasa, akad nikah lagi, Pak. Berarti ya dia harus ada mahar, ijab qabul, seperti nikah di awal lagi. Makanya ya, rujuk itu kapan? Rujuk itu sebelum wanita tersebut selesai masa iddah. Ini untuk talak 1 dan talak 2. Jadi kalau bapak mau merujuk istri, jangan dibiarkan selesai iddahnya dulu, baru dirujuk, salah. Sebab kalau iddahnya sudah selesai, berarti sudah talak bain sugro. Kalau bapak mau rujuk, bapak harus nikah lagi dari awal, akad ijab qabul lagi dan mahar baru. Iya. Apabila seorang wanita ingin kembali ke mantan suaminya sementara orang tua perempuan nggak setuju. Nggak setujunya kenapa? Syar'i apa enggak alasannya? Kalau alasannya tidak syar'i nggak apa-apa. Ya, mengambil wali hakim sebagai wali dia. Ya, insya Allah nggak apa-apa. Dan itu pendapat jumhur ulama. Apabila kita menerima pulsa yang tidak diketahui pengirimnya, halal nggak dipakai? Pakai aja, Pak. Orang dia masuk ke HP kita, ya berarti buat kita, buat siapa lagi? Ya, tiba-tiba bertambah, kok bertambah ya? Ya udah, pakai aja. Mungkin dia ingin memberikan kepada kita, tapi nggak ketahuan dari siapa. Dia ingin beramal soleh, ya. Apa hukumnya? Jika suami menyakiti hati istrinya, hukumnya nggak boleh, ya, nggak boleh menyakiti hati istri. Tapi istri pun juga, kalau ternyata disakiti hatinya sama suami, sabarlah. Sekali-kali disakiti, ya, kecuali kalau terus-menerus nyakitin hati terus, ya terserah. Mau minta cerai, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sekali-kali aja dia sudah berusaha berbuat baik, tapi terkadang sekali-kali pernah menyakiti, jangan sampai gara-gara disakiti sekali lupa semua kebaikan suami. Nah, ini calon penduduk api neraka namanya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, uritun nar, aku diperlihatkan oleh Allah penduduk api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya siapa? Wanita. Kenapa? Yakfurna ashir, kufur kepada suami. Suami sudah ya banyak berbuat baik kepada dia, gara-gara dia melihat sedikit kesalahannya, akhirnya dia lupakan kebaikan-kebaikannya. Itu calon penduduk api neraka. Atau kebaikan-kebaikan apa sih Ustadz yang didapat jika kita bangun di pagi hari? Kalau ibu bapak bangunnya di pagi hari jam 3, kebaikannya bagus. Yang pertama, ibu bisa sholat tahajud, bisa berzikir kepada Allah, dan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Al-Quran seringkali menyuruh kita untuk sholat tahajud, Pak. Bahkan ayat tentang sholat tahajud itu sekitar 7 ayat dalam Al-Quranul Karim. Anjuran untuk sholat tahajud dari Rasulullah banyak sekali, Pak. Maka dari itu, ya, usahakan sebagai seorang muslim itu, Pak, jangan sampai melewati malamnya tanpa sholat. Makanya kata Rasulullah, ya, 5 sifat yang dibenci oleh Allah apa? Yang pertama kasar, yang kedua sombong, yang ketiga suka berteriak-teriak, ya, yang keempat di waktu malam bagaikan bangkai, di waktu siang bagaikan keledai, yang kelima berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat.
Ini 5 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu malam nggak ada sama sekali sholat tahajud, sholat witir kayak. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang suka meninggalkan sholat witir. Apa kata Imam Ahmad? Itu orang buruk. Ya. Makanya usahakan kita bangun sebelum subuh setengah jam sholat witir. Kalau memang kita berat untuk sholat tahajud, yang penting sholat witirnya aja. Ya. Kemudian kita bisa sholat subuh di awal waktu. Ya. Kemudian setelah selesai sholat subuh, kalau bisa jangan tidur lagi, Pak. Karena Rasulullah SAW tidak pernah membiasakan tidur setelah subuh. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu tidur yang jelek itu setelah subuh dan setelah asar. Dan setelah asar lebih buruk daripada setelah subuh. Kenapa? Karena tidur setelah asar itu terkadang membuat orang gila. Ya. Bisa membuat orang gila, bisa. Maka dari itu ya, setelah subuh lebih bagus kita gunakan dengan apa? Banyak zikir, banyak ya ibadah. Karena itu waktu berkah. Ya Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Ya. Apa hukumnya jika kita menghadiri seminar pembicaranya katanya dari orang Syiah? Kalau orang Syiah, tapi kita masih belum memastikan kebenarannya apa iya apa enggak. Kalau ragu ya janganlah. Kata Rasulullah, da ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Ya daripada kita tersesat jalan, ya udah mendingan ya kita tidak menghadirinya, itu lebih baik. Boleh tidak Ustadz guru TPA mengajar sambil bernyanyi biar anaknya nggak bosan? Pertama Pak, Ibu, jangan biasakan anak-anak bernyanyi. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Qayyim, tidak akan bertemu dua cinta dalam satu hati. Cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Kalau anak sudah cinta nyanyian, dia tidak akan suka Al-Quran. Maka seharusnya si guru itu lebih banyak ya, supaya menanamkan anak-anak itu cinta Al-Quran. Kalaupun mau bernyanyi sekali-kali aja, jangan sesering-sering, Pak. Jangan sampai akhirnya si anak tuh lebih menikmati nyanyian daripada apa? Al-Quran. Ini bahaya. Ya. Nah, ini seharusnya itu yang harus dipikirkan ya. Jangan hanya sebatas biar anak nggak bosan. Ya, untuk menghilangkan kebosanan nggak harus nyanyi. Bisa dengan cara lain, permainan dan yang lainnya. Ya. Kalau saya mengkreditkan barang dalam jangka 10 bulan, berapa persen saya harus ambil keuntungan? Dalam masalah keuntungan itu tidak ada batasan dalam syariat, Pak. Tapi syariat kita menganjurkan kita untuk mudah dalam menjual, mudah dalam membeli. Berarti kalau mudah dalam menjual, berarti jangan ambil keuntungan terlalu besar, membuat sesak ya pembeli, jangan. Makanya kata Rasulullah, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah dalam membeli, dan mudah dalam menagih hutang. Ya. Beberapa bulan lalu anak saya kena musibah, Ustadz. Pas keluar dari bank dirampok 30 juta hilang. Uang itu untuk operasional usaha. Sebetulnya sih Pak, kalau mau menjalankan hukum Islam sih orang itu tidak ada kewajiban untuk mengganti. Kenapa? Karena itu bukan kesalahan dia, gimana lagi? Dia sudah berusaha, tapi ternyata dirampok orang. Allah berfirman, ma 'alal muhsinina min sabil. Orang yang sudah berusaha berbuat ihsan tidak ada jalan untuk dimintai pertanggungjawaban kepadanya. Dalam Islam seperti itu. Tapi kalau perusahaan minta terus malah mau dilaporkan ke polisi ya gimana? Kalau memang dikhawatirkan mudarat yang lebih besar ya gimana? Ya silakan aja, terpaksa ya akhirnya pinjam ke bank. Iya. Kalau memang nggak ada pinjaman yang halal.
Apa hukumnya sholat sambil menggendong bayi? Boleh? Karena Rasulullah SAW dahulu pernah sholat sambil menggendong Umamah di atas bahunya. Disebutkan dalam hadis ya, riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah SAW sholat asar, beliau meletakkan Umamah di sini. Setiap kali sujud beliau simpan. Ketika bangkit disimpan lagi di bahunya. Selama 4 rakaat begitu. Maka kalau seorang ibu repot, memang kasihan anak nangis, ya gendong aja. Nanti pas sujud letakkan, pas naik gendong lagi, nggak apa-apa, insya Allah. Karena itu ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap saya Ustadz kerja di perusahaan beda keyakinan, busana juga nggak sesuai syariat, ya nggak pakai kerudung. Aduh jangan deh. Mempertahankan agama lebih baik daripada mempertahankan dunia, Pak. Insya Allah masih banyak tempat kerja lain, insya Allah masih banyak yang rezeki yang lain, insya Allah yang halal. Daripada kita menggadaikan apa? Agama kita, bekerja di tempat yang di situ nggak boleh pakai kerudung, akhirnya kita buka kerudung, dosa terus. Udah Bismillah, tinggalkan aja, cari tempat lain yang insya Allah. Kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu. Jangan khawatir. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Jangan takut insyaallah, ya. Bikin SIM kalau pakai tes nggak bisa. Akhirnya lewat belakang. Kalau memang itu antum sudah sangat butuh banget dan antum sebenarnya bisa, tapi dipersulit sengaja. Sementara ini hak antum, nggak masalah. Gimana lagi? Ya. Apakah ria yang sering tidak kita sadari dalam amalan kita bisa dapat gugur dengan istighfar? Ya, kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni kita. Makanya di antara doa yang Rasulullah anjurkan apa? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an alamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kata Rasulullah, ini sebagai kafarat daripada riya, doanya tersebut, ya. Ustaz, silaturahim itu kepada siapa saja? Kepada karib kerabat, Pak, yang punya hubungan rahim dengan kita. Adapun ke teman tidak disebut silaturahim, tapi berkunjung namanya. Makanya orang Indonesia ini salah, Pak, dalam penggunaan kata silaturahim. Mereka mengatakan silaturahim itu buat semua orang sudah. Padahal silaturahim itu hanya khusus untuk karib kerabat saja. Apa penyebab runtuhnya Islam di Andalusia? Disebutkan oleh para ahli sejarah, karena tersebarnya maksiat di sana. Musik, bidwanita dan yang lainnya. Maksiat, minum arak tersebar. Akhirnya Allah timpakan kepada mereka kehinaan. Allah musta'an, oleh tiklan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan kita tutup subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.